Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. GIC, apa kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Masih di 107.7 FM Suara Peradaban Islam Jakarta Cerdas Sebagai Inspirasi. Dan tentunya masih di dalam sosial media kami, yaitu di Radio Jakarta Islamic Center dan YouTube di Radio GIC Jakarta Islamic Center. Apa kabarnya mitra GIC? Semoga sehat selalu dan juga tetap semangat, tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga meskipun di tengah pandemi, semangat untuk menjemput rezeki harus senantiasa menggelora di dalam tubuh kita, di dalam hati kita, agar kita bisa memberikan nafkah kepada keluarga kita. Kita bersyukur pada Allah di kesempatan pagi hari ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri dan juga senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, dan juga kita tak lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat tercurah kepadanya, keluarga, sahabatnya sampai berikutnya hingga yang berakhir nanti. Mitra JC, seperti biasa di kesempatan Rabu pagi ini ya, ada program yang tentunya program yang menginspirasi kita untuk bersemangat dalam berniaga, program yang tentunya Muslim Entrepreneur Class Abdurrahman bin Auf bekerja sama dengan komunitas Tangan di Atas Jakarta Utara. Pada pagi hari ini alhamdulillah sudah bersama kita di ruang siar kita, yaitu Bang Fadli Muhammad Akbar Saun atau biasa disapa Bang Fadli. Nah, kita akan langsung sapa saja. Assalamualaikum Bang Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. bagaimana Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum nanti kita memulai perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini tentang basic Instagram untuk UKM, karena ini sangat menarik sekali nih, sosial media di tengah pandemi ini ternyata memang memiliki peranan yang sangat penting ya Bang, Iya, buat betul banget itu. UKM, usaha kecil miliaran. Amin, Ada yang bilang amin. gitu ya, Iya, kan iya. usaha kecil menengah kayaknya udah nggak, jangan menengah, miliaran aja ya. Iya, betul. Nah, maka tentunya ini bisa menjadi sebuah insight buat kita bagaimana sih cara mengembangkan perniagaan melalui sosial media gitu, melalui Instagram. Nah, tapi sebelum itu mitra JC, sebelum memulai pada pagi hari ini dalam program MPC Abad, nah Bobi ingin juga memberitahukan kepada mitra JC bahwasanya memang biasanya kan Bang Dipo nih yang tentunya yang mengawali perjumpaan di dalam program bisnis ya, bincang bisnis MPC Abad, tapi karena beliau ada halangan, maka Bobi Khalid menggantikan untuk mitra JC spesial. Nah, kita akan lihat dulu video atau tentunya ucapan dari Bang Dipo yang sudah tentunya memberikan arahannya kepada kita semua. Kita akan lihat dulu mitra JC, inilah dia Bang Terima Dipo. kasih Bang Bobi, kemudian juga Bang Fadli yang sudah hadir di Radio JIC di studio utama. Mohon maaf Bang Dipo hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah Bang Bobi bersama Bang Fadli. Mudah-mudahan walaupun kita tidak bersama gitu di tempat yang berbeda, tambah siaran kita ini semakin baik lagi ya. Dan alhamdulillah kami dari divisi pengembangan bisnis Jakarta Islamic Center dari Badan Manajemen sangat mengapresiasi gitu ya di siaran perdana program Muslim Planner Class Abdurrahman bin Auf angkatan ketiga. Perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan kelas bisnis yang biasanya kita adakan acara ini melalui tatap muka gitu ya, face to face beserta peserta, karena di tengah pandemi COVID-19 gitu ya, semakin karena DKI Jakarta juga sudah memasuki zona merah, artinya MPC ABA angkatan ketiga ini alhamdulillah bisa terlaksana walaupun tidak bertatap wajah gitu, tidak bertatap muka, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu melalui virtual. Dan tentunya kami juga sangat berterima kasih kepada komunitas bisnis ya, komunitas Tangan di Atas, yang tentunya ini merupakan komunitas wirausaha terbesar di Indonesia yang menghasilkan para entrepreneur muda yang menginspirasi, sehingga diharapkan ya program Muslim Planner Class Abdurrahman bin Auf angkatan ketiga ini dapat memberikan inspirasi juga kepada masyarakat sekitar. Bang Bobi dan Bang Fadli yang kami muliakan gitu ya, alhamdulillah bahwa divisi pengembangan bisnis ini telah melaksanakan program Muslim Planner Class insya Allah sampai akhir Desember tahun 2020 maksud kami ya. Semoga ini bisa terus istiqomah untuk memberikan edukasi, inspirasi dan motivasi buat para entrepreneur muda, walaupun memang saat ini memang kita tidak pungkiri ya, pandemi
semakin bertambah gitu ya, bukan semakin berkurang. Tapi mudah-mudahan ini menjadi semangat awal ya, bagaimana para pebisnis harus bisa lebih berinovasi lagi dalam berbisnis. Contoh pada hari ini kita bisa siaran bersama Bang Fadli gitu ya. Bang Fadli ini salah satu entrepreneur muda yang sangat luar biasa, di usia mudanya sudah bergerak gitu ya, bisnis di dunia seafood, kemudian juga ikan salmon, dan mudah-mudahan ini juga bisa ditiru oleh peserta MPC ABA. Dan insya Allah pekan depan rekan-rekan MPC ABA kami membuka pendaftaran nih buat Anda semua yang minat dan ingin bergabung di komunitas Muslim Planner Class Abdurrahman bin Auf, dan bisa mendengarkan siaran langsung bersama teman-teman dari komunitas Tangan di Atas. Silahkan langsung bisa hubungi di kolom Facebook Radio JIC, atau bisa nanti langsung kontak person. Nanti kami akan share kontak personnya melalui Facebook. Silahkan bagi siapapun yang Anda yang jiwa muda yang ingin belajar bersama, kami persilahkan nanti untuk bisa daftar. Untuk kontak personnya nanti kami akan memberitahukan lebih lanjut lagi. Dan pada kesempatan hari ini kami sampaikan bahwa divisi bisnis jadi MPC ABA ini hadir 2 pekan sekali, termasuk juga program GIC Business Coaching juga hadir 2 pekan sekali. Kalau sekiranya GIC Business Coaching ini hadir bersama Coach Ani dan Coach Wahyu yang membahas tentang marketing riset. Nah, untuk MPC ABA ini lebih kepada praktek-praktek, kemudian sharing bersama pengusaha muda, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi dari apa yang nanti disampaikan setiap hari Rabu jam 10. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada komunitas Tangan di Atas gitu ya, yang khususnya Jakarta Utara yang sudah bekerja sama dengan divisi pengembangan bisnis Jakarta Islamic Center. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, singkat saja Bang Bobi, mudah-mudahan ini awal yang bagus. Ini adalah tayangan perdana yang sebelumnya kita namakan JC Business Coaching, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita namakan program Muslim Planner Class Abdurrahman bin Auf, walaupun kita lewat virtual. Bagi peserta yang ingin dan bergabung, silahkan bisa hubungi, dan insya Allah salah satu manfaatnya adalah yang pertama bisa langsung berbincang-bincang bersama teman-teman dari komunitas Tangan di Atas, itu yang pertama, bersama narasumbernya. Yang kedua, kami juga akan memberikan sertifikat pelatihan gitu ya, sertifikat pelatihan selama 3 bulan ya, yang insya Allah ini juga sangat bermanfaat kalau sekiranya Anda ingin lebih menambah jaringan seperti itu. Kemudian kami juga akan memasukkan gitu ya, dan komunitas MPC ABA ketiga nanti kita akan jadi masukkan jaringan, termasuk juga sekiranya ingin masuk juga di komunitas Tangan di Atas Jakarta Utara. Baik, sekian, terima kasih Bang Bobi Khalid. Selamat untuk tayangan perdana program MPC ABA virtual angkatan ketiga, dan salam juga buat Mas Fadli. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Mas Fadli ya. Mudah-mudahan kita bisa sharing bareng bersama, dan mudah-mudahan tidak bosan juga untuk bisa siaran dan berbagi bersama di Radio JIC 107.7 FM. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC rahmatullah. Demikianlah tadi Bang Dipo telah memberikan perakatannya buat kita tentang bagaimana caranya, bahwasannya memang program pagi hari ini adalah program Muslim Planner Class Abdurrahman bin Auf ya, di mana program Business Enterprise Class ini tentunya nanti akan hadir sampai 3 bulan nanti ya. Bagi mitra JIC yang ingin bergabung dalam program ini, program Muslim Planner Class Abdurrahman bin Auf, nanti mungkin bisa nanti daftar di kolom komentar. Nanti pekan depan insya Allah akan membuka pendaftaran. Jadi manfaatnya ialah dengan senantiasa kita bergabung, maka nanti mitra JIC bisa mendapatkan link pertemanan, link bisnis, link informasi yang tentunya bermanfaat nanti buat berniaga. Nah, baik Bang Fadli, tadi kita sudah dengar tentang Bang Dipo ya, bahwasanya sudah membuka program pertama ini. Karena kan ini sebenarnya program perdana ya, MPC ABA bekerjasama dengan komunitas Tangan di Atas. Nah, baik Bang Fadli mungkin ingin memperkenalkan diri dulu kepada mitra JIC di rumah,
iya. Dan juga tentunya nanti kita akan memulai pembahasan kita tentang basic Instagram untuk UKM, karena kan nanti ada slide-nya nih buat Mitra JC. Ini penting banget untuk kita simak karena sangat sayang banget nih biasanya kalau misalkan pemateri-pemateri yang mengisi sosial media buat UKM atau juga buat berdagang biasanya itu berbayar Mas ya. Berbayar. Biasanya biar bayar, tapi di kesempatan pagi hari ini dalam program MPC Abad 3 bekerjasama dengan komunitas yang di atas itu gratis. Jadi sayang banget kalau misalkan Mitra JC tidak mengikuti atau tidak menyimak siaran kami pada pagi hari ini tentang basic Instagram for UKM. Bobby lihat waktu beberapa minggu yang lalu itu ada kan biasa kan ada iklan ya, ada iklan di Instagram atau di Facebook. Itu basic Instagram tuh bisa ratusan sampai bahkan sejutaan lah ya kalau misalkan kita ikut training tersebut. Nah, maka di kesempatan bagian ini Bobby saranin Mitra JC menyimak sampai akhir, dan juga nanti video ini juga nanti akan di-upload di sosial media kita, Radio JC dan YouTube kita di Jakarta Islamic Center. Baik Bang Fadli, tentunya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, sekaligus nanti kita akan berbincang tentang slide-slide yang akan dibawakan oleh Bang Fadli. Silakan Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Bobby dan juga para teman-teman di Radio JIC dan juga kepada komunitas Tangan di Atas Jakarta Utara yang telah bersama-sama memfasilitasi Muslim Trainer Class Abdurrahman bin Auf di Radio JIC ini. Dan, perkenalkan sebelumnya saya Fadli Muhammad Akbar Saun. Mungkin teman-teman bisa sapa saya Fadli. Dan, saya kebetulan lahir di Bogor 12 September 1992. Nah, masih selisih 1 tahun sama Mas Bobby. Iya, Masya Allah. Kan? Namun saat ini saya tinggal di Tanjung Priuk, ya, Jakarta Utara. Jadi saya di Bogor cuma lahir doang. Ya. Saya mulai dari sekolah dasar sampai saat ini banyak beraktivitas di Jakarta Utara. Saya punya pengalaman juga sebelumnya. Memang sekolah saya memang basic di perikanan ya, di samping itu ketika saya melihat peluang yang ada, saya mencobalah buat mengaplikasikannya dalam bisnis yang saya usahakan ini. Nah, itu dengan brand usaha perikanan Ikanku. Dan, nah, di situ saya menjual menawarkan berbagai macam komoditi-komoditi yang sebagian besar itu ada di sekitar Jakarta Utara, mulai dari udang, ikan-ikan harian di pasar, ya kan, dan juga sampai ke ikan salmon yang impor. Nah, mungkin dari situ dari ini ada slide itu. Untuk kontak WhatsApp saya, mungkin teman-teman bisa nge-save juga, ya kan, ada di 0812-8693-0748. Ya. Mungkin nanti bisa dilihat ya, Mas. Mungkin lanjut. Iya. Jadi Mitra JC Rahmatullah Subhanahu wa taala, Bang Fadli ini merupakan digital marketing dan juga seorang pelaku usaha yang masih muda ya, sudah memiliki usaha. Tadi juga sudah disebutkan bahwasannya memang kita kan tinggal di Jakarta Utara nih Mitra JC, dan di Jakarta Utara kan juga serat dengan laut ya. Iya. Karena kita berada di pinggir, kita orang pinggir gitu kan. Bukan orang terpinggir ya, tapi orang pinggir, ya kan? Orang pinggir berada di dekat laut. Nah, maka potensi yang ada ialah yang paling besar yaitu ikan. Nah, tadi Bang Fadli punya Ikanku ya, Bang. Iya, betul. Sudah berdiri berapa tahun, Bang? Saya mulai ini sejak 2017 ya. Dulu saya pernah sempat kerja di kapal Jepang memang. Masya Allah. Berapa Jadi, tahun tuh di situ? Di sana saya 2 tahun. Masya Allah, lama juga. 2 tahun cuma sempat pulang. Nah, jadi di sana saya juga memang buat belajar. Jadi ketika kita bicara tentang perikanan, negara mana sih yang muncul di benak kita? Biasanya Jepang. Nah, dari situ saya banyak belajar tentang perikanan dari Jepang. Bagaimana sih ikan yang baik menurut mereka, ya kan? Lalu bagaimana yang paling penting sih etos kerja mereka, ya kan? Karena saat ini ya mereka yang pengalaman saya di Jepang itu usia mereka di atas 60 lah. Udah sebagian besar.
Cuma mereka saya bilang masih strong ya, masih kuat gitu. Nah dari situ saya belajar kan. Nah terus ya ketika itu memang ketika lulus kuliah di 2014 saya melihat sebuah peluang yang mana saya ngeliat itu dari senior saya yang tinggal di Bogor. Nah saya berkunjung ke sana, saya dulu belum baru lulus kuliah, masih belum kerja gitu. Nah ketika saya berkunjung ke Bogor, saya ngeliat di sini jauh dari laut, tapi mereka itu punya pabrik pengolahan ikan dan juga jual ikan segar Di Bogor itu. bagaimana caranya. Sedangkan saya yang tinggal di Tanjung Priuk, deket nih dengan apa namanya stakeholder bidang perikanan lah, ya kan. Nah dari situ ya dulu saya masih berpikir bahwa saya harus membuat seperti itu, patokannya modal uang yang besar, ya kan. Nah cuma ketika dari situ ya udah saya makanya buat belajar ke kapal Jepang, ibaratnya buat nyari modal lah pada saat itu. Nah cuma ketika pas 2017 saya mulai sampai saat ini, saya belajar bahwa modal itu bukan hanya uang, ya kan. Nah jadilah ketika saat itu saya mencoba buat sharing sama teman-teman, ya kan. Udah kamu nggak usah keluar modal, silahkan kamu jualin ikan saya aja, ya kan. Jadi di situ kita sama beberapa teman kita mengelola Ikanku Group ini, ya kan. Jadi sampai saat ini ada lebih dari 100 akun Instagram yang saya dan teman-teman kelola, ya kan. Nah pertanyaannya kenapa Instagram? Buat media pemasarannya nanti bareng-bareng kita bahas. Iya benar banget. Jadi ada 100 akun Instagram yang dikelola, itu bukan angka yang sedikit, Mitra Desi, itu banyak banget. Dan tentunya nanti akan kita bahas tentang basic Instagram untuk KKM. Kenapa sih dari sekian banyak sosial media Bang Fadli memilih Instagram sebagai tempat promosinya, sebagai tempat jualannya? Kenapa nggak Facebook dan atau mungkin TikTok gitu yang terbaru kan? Dan misalnya kenapa harus Instagram? Nanti akan dibahas oleh Bang Fadli. Silakan Bang. Iya. Selanjutnya ya, kenapa kita memilih Instagram? Ya kita tahulah bahwa kalau kita melihat data, nanti akan saya tunjukkan datanya. Itu merupakan salah satu platform media sosial terbesar dan dengan pengguna terbanyak, ya kan. Mungkin yang lainnya ada Facebook, ya kan, yang ada sebelumnya. Terus yang saat ini lagi ngetren ada YouTube dan TikTok, ya kan. Cuma nggak setiap orang bisa menggunakan itu. Cuma Instagram ini kita lihat memang lebih mudah lah, user friendly, ya kan. Dan di samping itu penggunanya selalu meningkat, ya kan. Nanti ada grafiknya dari tahun ke tahun, ya kan. Itu pengguna Instagram selalu meningkat. Yang artinya apa di situ? Kita melihat bahwa banyak peluang di situ yang bisa kita ituin. Ya nanti pasti ada ilmunya, ya kan. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan peluang tersebut. Dan yang paling penting ini low budget, high income. Sesuai dengan apa yang disampaikan sama Mas Bobby barusan, UKM jadi usaha kecil miliaran. Amin ya. Ya gitulah. Oke lanjut Mas. Oke. Ya. Nah ini dia salah satu bukti bahwa Instagram itu merupakan salah satu media sosial terbesar ya. Mungkin di atasnya ada TikTok untuk saat ini. Ini dari 3 penyedia download aplikasi, ya kan, datanya. Nah Instagram kalau kita lihat lebih cenderung stabil, ada di urutan ketiga, kedua, itu aja. Nah mungkin karena TikTok saat ini dia mulai menggema, nah cuma bukan berarti menutup kemungkinan bahwa Instagram tidak memiliki potensi lagi di situ, ya kan? Ini tidak, ini pernyataan yang tidak benar juga, bahwa masih ada cara-cara, ya kan, bahwa untuk mendapatkan banyak pendapatan untuk pemasaran itu bisa melalui Instagram. Oke, Mas. Nah ini data-data mulai dari Januari tahun 2013 sampai Juni tahun 2018 bahwa grafiknya selalu tumbuh, ya kan. Nah tahun 2020 bagaimana? Pasti masih tumbuh. Kita lihat pertumbuhannya, grafik tangga ya, merupakan pertumbuhannya selalu ada tiap tahunnya. Oke, Mas. Nah ini beberapa akun jualan ikan-ikan yang saya pasang di Instagram. Nah mungkin kalau dari lihat untuk followernya, saya pribadi bukan pemburu follower ya kan, tapi saya pemburu closingan lah dari Instagram. Nah betul yang Mas
Bobby sampaikan barusan, saya dan teman-teman mengelola lebih dari 100 akun dan itu semua gunanya untuk mengoptimalkan penjualan di Instagram. Jadi buat jaring kali ya? Ya betul, buat jaring. Semakin besar jaring, maka semakin banyak juga ikan yang bisa kita tangkap. Nah betul. Ikanku ya? Nah, ya betul, ikanku. Iya. Nah oke, lanjut Mas. Nah, sebenarnya dari Instagram sendiri ada beberapa komponen. Nah, yang perlu kita perhatikan. Nah, ini udah masuk nih ke bagian materinya, ya kan? Jadi mulai dari nama akun, username, bio, link, ini semua sangat pengaruh terhadap tampilan Instagram pada saat kita memasarkan produk kita. Nah, mungkin dari yang pertama kita bahas yaitu dari nama ya. Nama kita usahakan mencerminkan produk yang kita akan jual atau kita tawarkan di situ. Sebenarnya nggak terkait produk aja ya, kita bisa menawarkan jasa. Mungkin sekarang jasa yang lagi banyak konten kreator ya Mas ya. Dan konten kreator baik Instagram maupun YouTube itu lagi banyak yang ini bisa mencerminkan produk atau jasa. Nah, kenapa saya pilih salmon sashimi? Saya langsung mengunci di kata kuncinya. Jadi ketika ada orang mencari kata-kata salmon sashimi, insya Allah akun saya bisa muncul di postingan teratas atau akun-akun saya yang lain. Karena ada nama semisal salmon ikanku ya betul. Karena itu saya udah ngepung di situ lah. Jadi saya mengeluaskan jaring. Nah, lalu kedua username ya. Username itu yang ada di bagian atas sebenarnya, ya kan? Jadi yang salmonsashimi.id. Nah, jadi dari situ itu juga sangat pengaruh, sama kaitannya dengan apa tadi namanya pencarian. Lalu yang ketiga ada bio. Nah, di bio ini kurang lebih seperti biodata lah. Ini merupakan bagaimana kelanjutan dari user Instagram ketika dia melihat akun kita di 10 detik pertama. Ya kan? Jadi cukup 10 detik untuk menggambarkan ini akun apa dan perlu atau tidaknya kita follow, perlu tidaknya kita melakukan aksi selanjutnya. Ya kan? Bahwa di sini saya menjelaskan bahwa saya merupakan supplier salmon, tuna, dori dan lainnya. Nah, di situ juga jangan lupa kita seharusnya mengisi kontak profil kita. Kontak profil, lokasi kita di mana itu penting. Karena apa? Pada saat itu ini buat jadi pertimbangan calon konsumen kita, calon buyer kita ketika melihat Instagram kita. Nah, di situ kita juga bisa sertakan kontak kita, kontak person, nomor HP, ya kan. Lalu selanjutnya ada link WhatsApp. Nah, jadi ini nggak semua profil Instagram, nanti akan saya bahas di profil ini. Jadi ini merupakan tampilan dari profil bisnis ya. Profil bisnis. Nah, di situ ada linknya. Saya menyediakan di situ link chat ya, bukan link chat. Jadi di situ langsung ke akun Tokopedia saya, marketplace. Jadi Mas, saya di samping berjualan di Instagram, saya juga ada toko online ya di platform Tokopedia. Nah, di situ saya masukin yang hanya salmon sashimi-nya aja. Nah, lalu di samping link, nah di bawahnya itu di bagian yang bulat-bulat merah itu ada highlight atau Instagram story. Itu biasa kumpulan dari situ. Nah, ini bisa kita masukin produk-produk kita, terus pada saat kita produksi, tips ya kan. Dan usahakan pada saat kita posting story dari dimasukkan ke highlight itu tiap hari lah kita update. Jadi di atasnya itu di foto profil itu muncul merah-merah bahwa kita akunnya aktif lah. Nah, dari situ lalu di bagian terakhir, bagian bawah yang itu paling sering dilihat sama user Instagram yaitu foto-foto. Ya kan? Ya nanti di feed itu foto itu bisa berupa bisa foto, video, IGTV, ya kan? Nah, bedanya apa video sama IGTV? Nah, kalau IGTV kan mungkin durasinya lebih panjang ya. Kalau video biasa mungkin maksimal 1 menit. Nah, itu. Nah, ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Lalu bisa ada review produk baik dari kita ataupun dari pembeli yang telah melakukan pembelian kepada kita. Lalu ada tips, ya kan? Tips misalkan dari produk kita. Misalkan kalau saya biasanya cara penanganan salmon ketika dia di rumah disimpannya di mana, di suhu berapa. Nah, itu biasanya kita tampilkan di feed. Lalu bisa juga kita mengadakan giveaway, ya kan. Nah, ini biasa kalau giveaway ini untuk menarik follower. Nah, kalau saya biasanya mengadakan giveaway ini untuk beberapa pembeli saya.
ya kan. Jadi pembeli saya biasanya itu yang saya kasih giveaway. Nah biasanya saya mengadakan di akhir tahun atau awal tahun. Nah pada saat itu saya memberikan hadiah ke beberapa konsumen saya. Itu langsung dikasih aja apa emang ada jadi pada saat mereka melakukan pembelian kita kirim bersamaan, Mas. Oh. Nah ya begitu, itu giveaway. Oke Mas, gitu ya kan. Nah ini merupakan beberapa cara untuk menjadikan profil akun Instagram kita akun Instagram bisnis, ya kan. Jadi kenapa akun Instagram bisnis? Nanti dia akan muncul insight lah, wawasan. Jadi jangkauan akun Instagram kita itu bisa menjangkau berapa banyak, terus waktu-waktunya di waktu jam berapa aja, hari apa aja, termasuk demografis, lokasi, ya kan. Misalkan Jakarta, Bandung, sebagian besar saya menyasar di Jakarta, ya kan. Karena apa begitu, lebih terjangkau lah dengan bisnis saya, di mana saya melihat bahwa salmon dan perikanan lainnya itu produk yang memiliki resiko yang tinggi, Chris, ya kan. Jadi ketika dia semakin lama, ya dia kecepatan rusaknya akan berpengaruh. Nah di samping itu, nah ini merupakan cara-caranya ya. Mungkin teman-teman bisa lihat berikut ini, buka pada link profilnya, ya kan. Di pojok kanan atas itu ada 3 garis, nah itu bisa diklik, ya kan. Mungkin bisa sambil lihat ke monitor, ya kan. Ada 3 garis itu diklik, lalu kita pilih pengaturan di bagian bawah. Nah, lalu kita pilih akun. Nah, nanti di akun itu kita pilih beralih ke akun bisnis. Nah, nanti tinggal ikutin alur selanjutnya. Nah, pada saat itu kita bebas nih. Nanti ada perintah dari Instagram untuk mengaktifkan ke Facebook atau tidak. Ya kan, itu bisa kita pilih. Nah, kalau udah nanti tampilannya akan seperti itu. Ya kan, dia ada buat promosi, ya kan. Ini buat yang advance lah, bukan yang basic. Ya kan, nanti mungkin di lain waktu bisa kita bahas. Nah, cuma untuk saat ini, selama ini saya masih organik. Ya kan, masih organik. Ya itulah low budget, high income. Nah, lalu dari situ kita bisa melihat insight yang tadi saya bilang, ya kan. Nah, lalu yang terakhir, kontak, ketika dia diklik juga langsung masuk ke kontak yang kita daftarkan ke Instagram. Oke, baik Mas, lanjut. Nah, ini dia kenapa yang saya bilang tadi, akun bisnis di Instagram, ya kan, karena insight itu dia bisa melihat berapa jangkauan dari follower kita. Nah, terus di jam-jam berapa aja. Nah, ini kalau di akun saya biasanya mulai dari jam 8 lah ya, jam 8, jam 9. Nah, terus tinggi-tingginya itu mulai jam 9 malam. Mungkin ketika orang mau tidur, ya kan, dia kepo-kepo buka-buka Instagram. Nah, lalu jenis kelamin ya tetap didominasi oleh perempuan. Nah, di samping itu ada usia juga, tentang usia. Nah, sebagian besar konsumen saya memang ketika saya hubungan dengan pembeli usianya di antara 25 sampai 40 tahunan lah. Itu sebagian besar. Nah, nanti dari sini ini merupakan bagian data juga ketika kita mau menentukan target market kita. Nah, di samping itu yang tadi saya bilang, waktu udah ya, follower juga udah. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini gunanya buat menentukan arah kemana kita buat menentukan target market kita. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita bahas untuk pembuatan postingan di Instagram ya. Nah, ini kita akan fokus ke beberapa poin tersebut. Ya kan, pertama pembuatan profil. Nah, usahakan tadi udah kita bahas mengenai profil, mulai dari username, bio, link, highlight, dan juga feeds. Nah, selanjutnya usahakan foto yang kita share itu kualitasnya tinggi. Nah, jadi ketika gambarnya agak remang-remang atau gimana, usahakan janganlah. Nah, usahakan gambarnya bagus. Nah, nanti ketika dia bagus, biasanya ada muncul di bawahnya itu Instagram mengarahkan kita untuk mempromosikan postingan. Nah, itu biasanya Instagram gitu, ya kan? Ya pasti Instagram juga dia pengen buat kita beriklan lah, ya kan? Usahakan gambarnya kualitas tinggi. Nah, misalkan kalau teman-teman menggunakan video, ya teman-teman bisa editing mungkin di yang paling biasa lewat HP itu bisa KineMaster ya. KineMaster bisa, ya kan? Atau mungkin bisa minta tolong teman-teman gimana. Nah, lalu selanjutnya ada yang paling penting juga, yaitu hashtag yang benar dan tepat.
Nah, nanti ini akan kita bahas bareng-bareng. Nah, terus interaksi ya kan, aktif dan menarik lah di postingan kita. Nah, selanjutnya ada ya jadwal postingan, lalu ya tadi yang udah kita bahas, membaca data dari insight ya. Jadi mulai dari daerah, usia, terus waktu-waktu orang mengunjungi akun kita itu jam berapa aja. Mantap ya, luar biasa nih. Jadi Mitra JC ini materi yang sangat luar biasa, baik banget buat insight kita tentang berjualan di Instagram ya, karena memang pandemi kali ini membuat kita harus kreatif ya, Bang, Iya, betul. dalam menjual produk kita. Lanjut, Bang. Nah, mengenai Instagram, ini kita sebenarnya yang paling inti di Instagram itu yaitu hashtag, ya kan? Mungkin hashtag itu kurang lebih seperti SEO ya, di dalam pencarian, search engine optimization. Nah, jadi teman-teman usahakan ketika memposting produk pada saat jualan di Instagram, di samping memberikan caption yang jelas dan menarik, lalu usahakan sertakan juga hashtag. Hashtag itu batas maksimal 30. Cuma biasanya ketika maksimal itu terlalu berat, saya biasanya menggunakan di angka 15 sampai 20 hashtag. Dan hashtag ini yang berkaitan dengan produk kita. Ya kan? Misalkan contoh kayak saya jual salmon sashimi, jual salmon. Nah, di samping itu kita juga bisa menyertakan hashtag-hashtag yang terkait dengan produk, Mas. Jadi misalkan saya kan bahan pangan ya, bisa kita masukin hashtag misalkan makanan, misalkan dari kata bahasa Inggris food gitu kan, atau yang serupa, atau dengan kegiatan-kegiatan lain, memasak ya kan, memasak, masak, cooking. Nah, ini bisa kita sertakan. Jadi tujuannya apa? Ketika user Instagram itu mencari kata kunci yang terkait dengan hashtag kita, ada kemungkinan besar mereka akan menemukan akun kita. Ya kan? Jadi ketika kita melihat di pencarian itu ada dua, ya kan, yang populer dan top recent atau yang baru posting. Nah, usahakan kita ada di keduanya nih, atau salah satu lah. Kalau kita masuk di populer, pencarian di populer paling atas, atau kita ada di yang postingan terbaru lah. Nah, itulah makanya kenapa kita harus sering update postingan kita di Instagram tiap harinya ya, untuk mengupdate itu. Iya, karena memang setiap hari ya user Instagram pasti nyari ya. Pasti nyari. Ya, Ya. oke. Bahwa ada peluang besar juga di situ. Mantap. Ada lagi, Bang? Yang selanjutnya mungkin interaksi ya. Interaksi. Nah, interaksi ini sama follower kita ataupun sama orang yang menjadi target market kita, usahakan kita ikutan komen juga, nge-like mereka, juga follow mereka. Nah, kalau saya itu biasanya untuk interaksi kepada audiens kita, itu saya biasanya melakukan 3 like, 1 follow, dan 1 komen. Maksudnya Jadi gimana tuh? 3 like, 1 follow, semua gimana? nah, jadi ya foto-foto di akun mereka itu kita buka akunnya. Akun mereka kita buka, kita lakukan like foto mereka ya minimal 3. 3. Nah, minimal 3 nge-like di foto kita. Selanjutnya kita follow akunnya mereka, lalu bisa jadi kita komen. Komen yang berkaitan dengan postingan mereka. Usahakan ya sejujurnya, atau mungkin bisa komen bentuk emoticon kayak love, senyum atau segala macam. Nah, tujuannya apa ketika gitu? Ketika kita muncul di notifikasi mereka yang gambar lonceng itu muncul seperti ini, ada tanda komentar, love dan like. Di situ muncul akun kita, bahwa akun kita telah melakukan interaksi sama mereka. Ketika mereka kepo, ada kemungkinan besar mereka untuk membuka, mengunjungi akun profil kita. Nah, kalau memang mereka sesuai dengan target market kita, itu peluangnya akan ada di situ. Atau kemungkinan mereka akan follow balik kita. Itu. Nah, itu buat kita interaksi. Jadi ini untuk menumbuhkan, kita ngasih tahu mereka loh sebenarnya. Kita ngetok pintu, ya kan? Tok tok tok. Kita mau masuk nih, ya kan? Boleh Kita ngeliat gitu akun, ya kan? Nah, udah dia ngeliat, oh ternyata si akun ini, ya kan, dia nge-like foto kita nih. Kok banyak banget, baik banget, ya kan? Nah, ataupun ketika mereka tidak mengunjungi akun kita, ya minimal kita udah membuat orang seneng lah. Dengan apa? Ya ketika kita posting Instagram, foto kita di like sama orang, ada seneng perasaan dari dalam hati mereka. Nah, minimal itu, Mas. Nah, ini selanjutnya ya usahakan ketika kita posting di Instagram minimal memang sehari sekali. Tapi biasanya ketika di awal-awal saya 3 kali sehari.
ya kan, kayak makan ya Mas ya. Hmm. Nah, jadi Dari pagi, siang, prinsipnya sore ya? PSM betul. PSM pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Jadi asumsinya apa? Dari data tadi yang kita berkaitan dengan insight. Hmm. Jadi jam-jam di saat kita rame kunjungan di Instagram kita, mungkin dari jam 8 sampai jam 9. Terus siang itu di jam 12 sampai jam 2 atau malam di jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi itu kenapa begitu? Kita berpikir bahwa kita posting itu saat dimana orang membuka HP atau orang dimana saat dia punya waktu buat buka HP, buat scrolling Instagram. Nah, di situ kemungkinan besarnya. Pagi, sore, malam. Pagi, siang, pagi, malam. siang, malam. Iya betul Mas. Pagi, siang, malam. Oke. Ya, jadi bisa menjadi tips buat mitra JC nih yang ingin sudah punya akun Instagram atau tentunya mungkin belum ya, tapi harus bikin deh ya, karena ini banyak banget manfaatnya buat perdagangan kita mitra JC, perdagangan mitra JC ya, dan kita semua pastinya yang berdagang di Instagram. Nah, ini yang terakhir ya kan, dari semua yang saya paparkan ya, yaitu tujuannya itulah bahwa selalu up to date postingan kita di Instagram. Nah, ketika postingan kita di Instagram, itu peluang kita untuk menjangkau dan melihat bahwa akun kita tuh aktif. Dan aktif, kita posting setiap hari di feed Instagram kita, selalu up to date ya kan. Nah, pada saat itu konsumen juga atau follower-follower kita di Instagram, dia melihat oh ternyata akun ikanku dia update-nya rutin atau story-nya juga kelihatan oh aktif ya kan. Berarti masih jualan nih ya kan. Ketika kita butuh produknya ya mereka akan menghubungi kita. Nah, mungkin itu Mas. Jadi ini mitra JC sangat manfaat sekali buat kita tentang bagaimana sih kita harus memulai ya perdagangan atau niaga kita. Kalau misalnya kita punya jualan, kita punya produk, itu harus segera kita pasarkan ya di sosial media, karena sosial media memiliki peranan yang cukup signifikan buat income ya, pendapatan ya, atau closingan lah istilahnya kalau orang-orang bisnis bilang ya, closingan. Tadi kan Mas Bang Fadli kan bilang tentang nggak nyari follower tapi nyarinya closingan. Iya sih bener juga ya, karena follower kan meskipun banyak belum tentu closing. Iya betul. Tapi kalau misalnya sedikit closing ya luar biasa ya. Nah, mitra JC Ramadan nih kayaknya sepertinya udah selesai nih Bang ya. Untuk pemaparan mungkin jika ada yang perlu dipertanyakan, iya nih. Jadi sharing-sharingnya dilanjutin aja. Iya, mitra JC ini materi yang sangat luar biasa tentang basic Instagram untuk UKM. Ini nanti materinya boleh nggak di-share Bang ke teman-teman yang boleh, mungkin bisa JC menghubungi Bang Bobby. Siap. Atau gimana ya kan, mungkin udah ada file PDF-nya. Iya baik nih, nanti yang udah dapat izinnya dari yang punya materi nanti mungkin bisa di-share untuk mitra JC yang minta nih filenya. Gratis ya Mas ya? Oh iya gratis, nggak saya uangin, tenang aja, nggak saya uangin ya. Kalau biasanya bayar ya, tapi alhamdulillah nih hari ini kita berbincang dengan Bang Fadli, jadi gratis alhamdulillah. Nah, Bang Fadli ini kan tadi Bang Fadli juga udah cerita-cerita tentang bisnis ikanku ya, sudah dari tahun 2017 sampai 2020 tuh berarti sudah 3 tahun ya? 2020, iya. 3 tahun. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Dan mungkin bisa, kenapa sih dari 3 tahun ini Bang Fadli memulai bisnis di Instagram? Dari sekian banyak sosial media, kenapa milih Instagram? Kenapa nggak di TikTok gitu ya, lagi ame ini kan, atau mungkin di Facebook dan lain-lain lah? Kenapa memilih Instagram? Sebenarnya saya pribadi bukan orang yang sosial media edik ya. Mungkin kali ketika dulu saya sering ngeblog di platform WordPress gitu. Cuma ketika pas saya melihat dan ada saran dari beberapa orang teman, coba bikin akun Instagramnya. Udah cuma sekedar bikin ya, saya bikin aja ya kan. Mungkin ini juga buat teman-teman juga, udah bikin dulu ya kan. Nanti tinggal praktekin cara-cara yang barusan saya jelaskan. Nah, lalu setelah itu saya mulai melihat teman-teman ya kan. Ada dulu yang saya bikin kaget, ada teman saya, ini coach saya juga, guru saya. Dia usianya pada saat itu 19 tahun. 19 tahun? Iya, pada saat masih itu muda, tahun baru berapa lulus tuh? SMA berarti. Tahun berapa tuh? 2017. Usianya pada saat itu 19 tahun. Nah, lalu telusurin beliau ini hanya jualan melalui Instagram.
Dan pada saat itu omsetnya per bulan 160 juta. Masya Allah. Jualan apa tuh? Nah itu dia makanya kan. Nah ternyata dia nggak punya produk, memang anak baru lulus SMA, omset per bulan penghasilannya udah 160 juta. Ya kan. Nah ternyata dia bukan orang dari Jakarta, orang dari daerah, ya kan, dari Palembang. Jadi beliau itu hanya menjual jam. Dia sering jalan ngelihat ya kan potensi apa yang ada di sekitar tuh. Nah dia ngelihat, oh ternyata ada jam tangan tuh di Senen banyak ya kan. Atau mungkin buat teman-teman yang di Jakarta Utara ya kan, bisa melihat bahwa di sekitar lingkungan kita itu banyak potensi ya kan, yang bisa mendapatkan penghasilan buat kita. Nah dari situ ya kan, bagaimana caranya saya bisa meningkatkan penampilan saya di Instagram ya kan. Lalu saya mulailah mengikuti ya kan peluang-peluangnya, cara-caranya bagaimana, ya kurang lebih seperti apa yang saya jelaskan barusan. Mulai dari username itu saya tata kembali, terus name-nya, bio-nya, termasuk postingannya, dan juga hashtag itu saya rombak total. Ya alhamdulillah ketika ini saya terapkan dan saya juga mengajarkan ke beberapa orang teman-teman saya, paling cepat 5 hari mas closing, 1 minggu 5 lah. hari, 1 minggu. Iya 5 sampai 1 minggu closing. Itu Pas ada beberapa pertama kali orang. baru bikin. Iya pertama kali baru bikin, 5 terus hari mereka kemudian dirawat rutin gitu. seperti itu Selama ya kan. 5 hari. 5 hari alhamdulillah closing. Mungkin yang pertama nggak begitu. Yang pertama dulu pertama kali closing, mungkin karena saya di Jakarta Utara, saya closing nggak jauh-jauh, Kelapa Gading. Kelapa Gading. Iya, 2 hari kita komunikasi lewat chat, alhamdulillah 7,8 juta. 7,8 juta. 2 hari Dia langsung chat, pesan itu ya kan? Iya, pesan salmon lah gitu, kurang lebih sekitar 17 kilo. Jadi dia buat teman-temannya juga, ibu-ibu. Ya kan. Nah, jadi itu kembali lagi ke tadi, kenapa Instagram? Kita makanya pentingnya Instagram bisnis itu kita melihat insight-nya, wawasan. Dari sekitar mana dan usia berapa. Nah, jadi pada saat itu kita coba kelola di Instagram. Kita targetkan bahwa usia-usia tersebut ya kan yang sesuai dengan produk kita atau target market kita lah ya kan. Nah lalu ya dari data barusan kita lihat bahwa pertumbuhan Instagram juga sangat signifikan perbedaannya dari tahun ke tahun. Nah di samping itu ada suatu kebiasaan, mungkin teman-teman bisa tiru saya ya. Ya terserah ini mau baik atau enggak. Jadi ketika saya naik kereta atau naik busway, ya orang sering main HP ya. Ya baik sengaja ataupun enggak, kita pasti bisa ngelihat dia main HP buka apa gitu kan. Ternyata banyak juga yang buka Instagram. Nah dari situ ya itulah ya kan kenapa Instagram bisa saya pilih. Karena memang banyak penggunanya Nah, dan betul. tiap tahun Nah juga. di samping itu dari Instagram kan dia foto ya. Dan kalau saya ngelihat di Instagram sendiri, dia banyak, kalau dari produk saya, dia kalangan menengah ke atas. Kalangan Ya. pengguna. Jadi sebagian mereka buat lifestyle, gaya hidup, kesehatan, dia juga sangat memperhatikan. Nah, jadi ketika yang kita tawarkan produk kita itu bermanfaat buat mereka, baik buat lifestyle mereka, kesehatan, itu kenapa enggak sih kita pasarin aja. Bahwa Instagram merupakan dengan user terbanyak. Nah, di situ bahwa ada peluang yang sangat besar. Sangat besar ya. Ini sangat sayang sekali masuk kalau misalkan kita tidak memanfaatkan kesempatan ini ya, karena Iya, memang betul. kita memiliki, ketika kita memiliki usaha ya harus sudah tidak ada alasan untuk tidak go dunia maya, tidak go Iya, sosial betul. media maksudnya. Go online ya. Go online dia, go online, sehingga memang makin banyak orang yang kita jangkau, makin banyak orang yang tahu tentang produk kita, maka juga makin banyak besar kemungkinannya produk kita yang closing ya. Iya, Closing. betul. Nah, ini Bang Fadli ini dari awal mulai jualan iklanku itu memang dari pertama tuh langsung Instagram atau mungkin offline dulu untuk pertama-tama tuh awal-awal. Dan apa Ketika di awal, perbedaannya ketika sebelum offline dan online? ketika di awal, ini saya semua berdasarkan asumsi saya, bukan berdasarkan data. Ya. Ya ini kesalahan fatal ketika kita bisnis itu dengan asumsi ya, dengan pikiran kita sendiri. Jadi dulu saya pikir ketika saya jualan ikan lebih murah dari pasar, itu konsumen akan beli di saya. Iya. Ya kan? Biasa Saya juga gitu. dulu sempat jualan offline, saya titipin ke tukang-tukang sayur, ya kan. Saya pasang bikin brosur.
terus saya tempel di kantor RW. Masya Allah, luar biasa Bukan saya sih yang perjuangan. nempel, jadi RT-nya yang minta ke saya terus bantuin gitu kan. Nah dari situ ternyata enggak juga, Nggak juga ya. ya kan, ternyata enggak juga, enggak semudah itu, ya kan. Justru orang-orang malah bilang, ya kan, ini ikan udah kurang bagus lah, masa lo, ya kan. Jadi lu pernah suatu saat saya itu dapat tawaran ya dari orang, jadi dari mulut ke mulut, ini mas ini jualan ikan, udah silakan aja beli di situ. Terus saya dapat konsumen, jadi katakanlah beliau ini penjual pempek, jadi butuh ikan tenggiri ya. Iya. Itu lokasinya di Bekasi, Keranggan. Nah ketika itu saya terus terang, yang namanya modal itu nggak ada sama sekali. Nah inilah kenapa penting yang namanya kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar lingkungan kita, ya kan. Lalu pada saat itu saya malam coba ke pasar ikan, ya kan. Ini metode Abdurrahman bin Auf yang saya terapkan, ya kan. Saya nggak punya uang sama sekali dan konsumen saya pada saat dia udah deal mau beli, saya minta untuk transfer dulu, dia nggak bisa, dia nggak mau. Akhirnya udah saya beranikan diri aja, Bismillah lah. Ya kan, pada saat itu saya udah deal harga, kuantitinya udah oke, 20 kilo lah. Itu saya coba buat STNK motor saya buat jaminan. Saya ngambil untung dulu nggak tinggi mas, cuma 5.000 per kilo. Jadi ya mungkin bisa dikatakan ini masa lalu jerih payah saya ketika Masya saya Allah merintis ya, ketika jualan offline apa segala macam. Saya ngantar dari rumah saya di Warakas, Tanjung Priuk, ya kan? Bekasi. Dan pagi-pagi itu jam 2 saya harus ke pasar ikan, ya kan, untuk saya kirim ke Bekasi Keranggan. Saya ngambil untung 5.000 dan itu tanpa ongkos kirim. Itu saya kirim sendiri, jadi 5.000 dikali 20 ya 100.000. Itu untungnya kotor. Itu nggak termasuk ongkos kirim, nggak dikasih. Nggak bangun pagi juga ya. Bangun pagi ya, cuma ya namanya merintis ya, saya harus udah siap itu. Ini keputusan yang saya ambil. Nah lalu saya anterin ke sana. Sempat order beberapa kali dengan metode yang sama. Saya nggak punya modal di awal, ya kan. Orangnya Jadi, sama juga. Orangnya sama juga. Ketika ketiga atau keempat kalinya saya dibilang saya nggak tahu ikan segar, ya kan. Ya pada saat itu saya mempunyai prinsip, saya nggak suka debat ataupun marah-marah sama konsumen dengan hal-hal yang sepele lah. Jadi ketika kita debat sama konsumen, baik kita menang, kemungkinannya sangat kecil bahwa konsumen itu akan balik lagi kita. Ya cuma dari perkataan itu ya saya belajar, dan ini merupakan tempaan lah buat saya. Saya sekolah di bidang perikanan, dulu sempat kerja di Jepang, dibilang saya nggak tahu ikan segar. Ya cuma udah saya telan aja tuh, ya, mentah-mentah. Ya, saya menganggap bahwa ya pisau semakin ditempa semakin diasah akan semakin tajam. Cuma saya nggak surut sama dari situ ya kan. Cuma itu terus saya kembangkan ya kan. Dan alhamdulillah ya saya sama teman-teman sekarang udah bisa melakukan pengiriman ke luar daerah, luar kota, dan dari mana itu dari Instagram. Ketika kita go online melalui Instagram ya itu bukan cuma lingkungan sekitar doang. Ya. Mungkin pernah ke Malaysia, negara tetangga, atau diminta impor keluar ya, cuma saya melihat kapasitas kita dan saya lihat ini resikonya juga terlalu tinggi, udah kita menjangkau aja apa yang bisa kita jangkau. Kalau boleh tahu sejak dari online ini sampai sekarang berapa sekarang sudah mengirim per hari itu rata-rata berapa kiriman? Setelah mainin di Instagram? Yang paling top of the top ya paling sekitar 400 sampai 500 kilo. Itu mix ya mas. Kalau yang lu pernah yang topnya itu 300 kilo itu salmon doang, 3 kuintal. Itu awal-awal pandemi, awal-awal COVID. Itu sehari? Satu hari. Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Dan itu nilai transaksinya kurang lebih 100 juta ada. Itu 300 itu dari kilo Instagram itu? loh. 300 kilo itu? Iya, 300 kilo. betul. Dan ini konsumen saya dari luar kota, dari Instagram ya kan. Masya Allah ya, jadi Mitra JS ini tadi Mas Bang Fadil juga udah buka-buka nih ya tentang bisnisnya, tentang apa yang Bang Fadil dapatkan dari Instagram. Ini merupakan potensi ya yang perlu kita gali lebih dalam tentang memanfaatkan sosial media untuk jualan kita, karena memang pada hari ini di tengah pandemi mau nggak mau ya kita harus kreatif ya Bang ya. Iya, Harus betul. kreatif, harus mencoba
apapun peluang ya, sekecil apapun peluang itu harus kita coba ya. Iya. Bahwasanya tadi juga diceritakan sama Bang Fadli bahwasanya ya ketika merintis itu ya bangun pagi sampai mungkin dibilang nggak tahu ikan segar gitu, padahal sekolah di perikanan. Wah ya, sampai akhirnya ya udah ditelan sendiri ya, nggak mungkin ya orang lain yang nelan kan, nggak mungkin Iya. ya, jadi kita telan sendiri ya, sampai akhirnya itu menjadi pelecut untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, Bang Fadli, kita sudah berada di detik-detik akhir program kita. Ya. Nah, mungkin juga bisa nih memberikan insight buat para pelaku pengusaha atau yang tentunya masih memiliki usaha tapi belum go online, atau mungkin bagaimana yang sudah online memaksimalkan akun Instagramnya untuk berjualan. Iya. Begini ya. Mungkin ini buat teman-teman baik yang dia udah punya tim atau masih usaha sendiri, Superman kalau saya bilang. Mungkin nggak masalah itu kita buat sendiri, ya kan. Cuma ketika kita sendiri ya kita harus ngurusin marketing, posting di Instagram sendiri, nentuin foto, gambar, video, ataupun caption dan hashtag sendiri, itu nggak ada salahnya, ya kan. Cuma ketika coba langkah-langkah awal, ya kan, kita usahakan itu melalui lingkungan terdekat kita, mungkin keluarga ya. Mungkin keluarga kita minta tolong bantuan mereka buat ikut bantu mengoptimalkan Instagram kita. Mungkin bisa dibantu dengan like atau merekomendasikan akun kita ke orang lain, ya kan. Mungkin dari langkah-langkah sesederhana itu, ya kan. Mungkin kalau saya pribadi sama tim-tim saya menjalankan 100 akun itu bukan saya sendiri, ya kan. Mungkin ada beberapa tim saya juga, ya kan. Dan juga di rumah ada tim produksi, ada juga tim digital marketing. Nah, disitulah saya mencoba buat mengelola akun Instagram kita, ya kan. Jadi mulai dari gambar, postingan, dan nggak cuma di Instagram, saya juga merambah ke marketplace ya, Tokopedia, ya kan. Karena ya itu tidak jadi ketika kita memasarkan, kita jangan terpaku sama satu platform aja, ya kan. Cuma ya kita coba semakin meluaskan lah. Nah itu, dan usahakan ketika itu minimal tiap hari kita ada posting, baik di feed ataupun di stories highlight, ya kan, di situ bahwa akun kita aktif. Nah sebenarnya saya dan juga teman-teman sedang mencari mitra-mitra yang ingin diajak bekerja sama, baik yang mempunyai produk, ya kan, ataupun yang mempunyai kendala di bidang Instagram, ya kan, untuk mengelola akun tersebut. Ya kan, mungkin misalnya dari nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Silakan teman-teman bisa nge-save juga kontak saya, ya kan, yang ada di set ini 0812 8693 0748. Iya. Jadi mitra JC yang ingin berdiskusi langsung boleh berdiskusi langsung ya? Diskusi langsung bisa, silaturahmi dan teman-teman kita juga bisa. Nah, Bang, tadi kan juga saya menarik tuh, kenapa Bang Fadli bikin 100 akun Instagram nih? Kan tadi kan juga, kenapa sih harus bangun banyak akun Instagram atau buat akun Instagram di tengah Bang Fadli satu aja sebenarnya udah cukup, mungkin ya? Itu kenapa harus bangun satu Instagram dan 100 Instagram ya, akun? Terus dikelola oleh berapa orang dan bagaimana bisa, kenapa harus bikin akun lebih banyak? Ya. Itu kan bisa dibilang ternak akun ya? Gimana? Iya betul. Nah jadi kenapa begitu? Itu memang semua bukan cuma saya sendiri yang megang. Makanya saya juga bilang ke teman-teman bahwa kalian ini saat ini ada di zaman yang enak. Kenapa enak yang saya bilang? Ya kita itu sebenarnya mudah untuk mendapatkan pendapatan, mudah buat cari uang, buat cari penghasilan. Tetapi apa? Susah buat cari kerja. Betul. Ya kan? Walaupun ada lowongan kita coba daftar belum tentu masuk, ya kan. Cuma kenapa enggak kita buat di Instagram. Nah jadi ketika itu teman-teman atau adik-adik kelas saya yang coba datang, ya kan, udah kita bareng-bareng kita pasarkan, kita bikin akun, ya kan, semuanya saling terkaitan dengan produk, ya kan, kita nggak masalah. Dan kenapa lebih banyak yang Mas bilang tadi, yang Mas Bobi bilang, ya semakin besar jaring maka ikan yang akan tertangkap juga besar yang ada. Nah cuma nggak tentu juga Mas. Nah. Ketika kita ngejaringnya di tempat yang salah kan nggak mungkin juga, iya, itu, ya kan.
Jadi kita juga harus tahu itu, makanya kita semua tidak berdasarkan asumsi, tapi ini semua berdasarkan data, ya kan? Bahwa Instagram merupakan peluang yang besar, dilihat dari range usia, juga dari wanita, ya kan? Nah di situ ya saya coba buat memaksimalkan apa yang saya bisa, ya kan? Makanya dari handphone, ya kan? Terus juga sumber daya manusia yang memadai. Nah disitulah kita coba buat mengelola sekian banyak akun Instagram itu. Mengenai nomor kontaknya bagaimana? Itu nggak cuma saya seorang, jadi ada yang ke saya, ada juga yang ke tim saya. Nah jadi dari situ ya tujuannya apa? Kenapa banyak-banyak? Kalau saya pribadi satu, ini membuka lapangan pencarian juga buat orang. Lapangan pekerjaan. Ya. Dulu memang ketika saya motivasi awal itu, saya berpikir ketika suatu saat ada adik kelas saya nanya atau guru saya, Kak, ada lowongan kerjaan nggak? Minimal itu kita ngasih informasi, atau kalau kita memang punya wadahnya dan dia memang sesuai dengan kualifikasi yang coba kita cari, kita bisa membuka itu. Ya. Kita bisa bermanfaat buat banyak orang, ya kan? Dan intinya sih ketika memang kita punya produk yang halal, baik dan bermanfaat buat orang yang membutuhkannya, pasarkan. Ya. Iya, jadi tentunya banyak banget. Jadi tentu ini kenapa buka 100 akun Instagram atau membuat 100 akun Instagram ya lagi-lagi untuk memaksimalkan ikhtiar ya Mas ya. Iya betul. Bang Fadli untuk tentunya menjaring lebih banyak apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua, itu rezeki, dan juga memberikan peluang buat adik-adik di bawah kita nih yang juga mungkin butuh pekerjaan, yang apalagi juga sekarang masa pandemi dan lain semisalnya. Terakhir Mas, apa sih motivasi terbesar Bang Fadli memulai bisnis ikan salmon ya, atau bisnis yang sedang dijalani? Motivasi terbesar Bang Fadli berbisnis. Motivasi terbesar yang mungkin bisa di-sharing ke mitra JC dan saya sendiri buat juga mulai usaha sebenarnya ya. Boleh nih Mas. Harus berusaha ya. Iya, harus berusaha nih. Jadi motivasi terbesarnya ya kita bisa memberikan manfaat buat minimal ya diri kita sendiri, lalu kedua keluarga, lalu ketiga ya orang sekitar kita, lalu mungkin ya kerabat atau kenalan kita ada di kelas kita, memberikan manfaat ke mereka. Jadi yang saya rasakan Mas, jadi suatu saat itu ayah saya sakit, ya kan? Mungkin bisalah kita pakai BPJS buat berobat ke rumah sakit ya. Jadi pada saat itu pasti kita ngantri lama. Cuma ketika kita punya penghasilan yang cukup untuk berobat orang tua kita, ya kenapa kita ngambil yang terbaik lah gitu kan. Toh ketika kita membantu hal seperti itu, bukannya itu merupakan sebuah sedekah juga, dan merupakan sebuah bakti kita kepada orang tua kita, ya kan. Nah mulai dari saat itulah ya saya mencoba buat memaksimalkan hal ini, ya kan. Nah itu kembali lagi jadi bermanfaat buat diri, lalu diri kita sendiri, lalu mulai dari keluarga, orang tua, adik-adik kita, ya kan, lingkungan sekitar, memberikan dampak pekerjaan atau peluang lainnya, lalu ya mulai lebih luas lagi. Tuh. Yang pasti ketika kita memikirkan buat dampak yang lebih luas, ketika ada masalah kita berusaha semaksimal mungkin mencari solusi di situ. Ya mungkin kita harus berpikir think out of the box, ya kan. Ya, kita harus banyak relasi juga, ya kan, ketemu sama orang, sharing apa kira-kira yang bisa kita sinergikan, ya kan, buat meningkatkan, buat melakukan pemecahan masalah ini bagaimana. Itu penting sih. Ya kan. Baik, terima kasih Bang Fadli sudah berbagi dengan kita pada pagi hari ini tentang basic Instagram for UKM, dan tadi sedikit menyerempet tentang motivasi dari bisnis dan juga kenapa sih kita harus mulai berbisnis ya. Maka tentunya ini penting banget buat kita mitra JC dan juga mungkin para pelaku usaha, bahwasanya ya kita harus go online segera, nggak ada alasan untuk nggak go online. Jadi memang harus melek media sosial ya, karena memang rata-rata orang sekarang ya bangun tidur liatnya HP, toilet liatnya HP ya. Iya betul. Kerja juga bawa HP. Ini aja sedikit saya bawa HP kan kesini. Jadi tentunya ini adalah hal yang perlu untuk sama-sama kita maksimalkan ya. Ya jangan sampai kita mengabaikan peluang ini
Ya, tadi juga Bang Fadli cerita 5 hari posting dan semisalnya juga sudah alhamdulillah ada closingan ya. Dan juga memang ya ikhtiar kita perlu maksimalkan, tapi memang rezeki Allah yang menentukan. Nah, tapi memang ada segi ikhtiar kitanya, ikhtiar hambanya nih. Nanti tentang keputusan pencipta ya terserah Allah aja. Yang penting kita sudah maksimal dan juga mulai dengan mengharap ridho dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala atas usaha kita. Baik, Mitra JC, Bang Fadli terima kasih banyak sudah hadir sama-sama, di kesempatan pagi hari ini dalam program Muslim Planner Class Abdurrahman bin Auf. Dan tentunya Mitra JC, sekali lagi Mitra nanti bisa melihat tayangan ini di sosial media kami di Radio Jakarta Islamic Center atau di YouTube Jakarta Islamic Center, di mana nanti di sana Mitra JC bisa melihat tayangan ulang dari program NPC Aba bekerja sama dengan komunitas tangan di atas Jakarta Utara. Baik, terima kasih banyak Mitra JC. Akhirnya kami pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fadli udah hadir. Ya, sama-sama. Ini kita belum bisa memberikan banyak hal nih pada Bang Fadli. Tapi memang nanti boleh ya kita diskusi-diskusi. Bebas, gitu, apa saya senang boleh buat main ke rumah sharing gitu. gitu.